Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Edward Diving yang berjudul Leweng Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe lebih dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ke-7, Leweng Seribu Lelembut. Baru saja Gama mencoba untuk berdiri dengan perlahan. Tiba-tiba terdengar suara kencang yang menghantam tembok berkali-kali. Buk, buk, buk. Seketika gelang gengge yang berada dalam saku celana Gama mengeluarkan aura panas. Dari arah depan Gama sudah melihat keberadaan Meong Hidung dari kedua matanya yang sudah menyala kuning. Budi, jangan sampai ucapan Kiduri terbukti, ucap Gama kini saling bertatapan dengan dua mata yang menyala merah dari salah satu jendela kamar yang sebelumnya sudah Gama lihat. Itu sosok dari Luang Sasar, harus segera ditutup, bisik hati Gama berjalan semakin cepat menuju ke asal suara tubuh yang terpental ke tanah diberikan petunjuk oleh Meong Hidung. Ketika Gama melihat sebuah gerbang besi terbuka, ia sudah melihat bayangan tubuh seorang yang memegang pisau dan seorang lainnya terkapar tanpa melakukan perlawanan. Itu tubuh Budi, ucap Gama yang sudah sangat hafal, apalagi bayangan rambut gondrongnya sudah bersentuhan dengan tanah. Gama lalu memejamkan matanya, tangannya bergerak cepat ke arah gelang gengge, membuat Meong Hidung yang sudah melirik sekali ke arah Gama langsung berlari. Suara 3 kali hentakan kaki Gama sudah menyentuh tanah dengan sekuat tenaga, membuat Meong Hidung itu sudah berubah wujudnya. Getaran di tanah sudah terasa oleh Gama. Selamatkan Budi, perintah Gama dengan perlahan, kemudian membuka matanya mengikuti Meong Hidung yang sudah melewati tembok tinggi. Apa itu? Teriak Mimin sangat kaget melihat seluruh pepohonan dan beberapa tanaman ikut bergetar, manakala perawakan diri Meong Hidung yang langsung menerkam tubuh Karta yang sudah berjongkok mendekatkan pisau ke arah leher Budi. Tubuh Karta langsung mendapatkan satu sayatan dari panjangnya cakaran Meong Hidung, bak pedang yang panjang yang mendarat di bagian wajah hingga tubuhnya. Tubuh Karta terpental jauh ke arah Mimin yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Cukup, jangan sekarang, perintah Gama pada Meong Hidung yang langsung mengejar Mimin yang sedang menarik tubuh Karta hingga masuk ke dalam dapur. Budi, sadar Bud. Bangun Bud, ayo kita pergi, ucap Gama sudah panik melihat tubuh Budi yang hampir hancur lebur, bahkan sudah tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Aku harus menghabisi mereka berdua, jawab Budi perlahan, memaksakan mulutnya terbuka, bersamaan dengan Meong Hidung yang sudah berubah wujudnya kembali dan berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Tanpa Gama menjawab, langsung memaksa tubuh Budi untuk bangun dan membawanya dengan susah payah keluar dari halaman belakang rumah Mimin. Akan ku cari kalian berdua, akan mati di tanganku, teriakan suara Mimin terdengar jelas oleh Gama dan Budi. Aku yang akan menghabisi mereka berdua, ucap Budi langsung menyadarkan tubuhnya pada Gama. Selama Luang Sasar masih terbuka, Mimin dan Karta akan jauh lebih kuat, Bud. Aku tahu caranya. Ada pasir di dalam kantung yang ada di saku celanaku saat ini. Pasir yang sama dibawa Kliwon dan monyet putih itu diberikannya pada aku saat berjumpa dengan Danan di Bukit Cupu. Hal itu bisa membuat Rara juga sadar keadaan semakin berbahaya. Jangan gegabah lagi, Bud, dan bertindak, bisik Gama perlahan, membuat Budi memaksakan matanya terbuka melihat ke arah wajah Gama yang sedang membopongnya berjalan. Maaf Gam, ucap Budi sambil menganggukkan kepalanya. Hampir saja ajal benar-benar menghampirinya malam ini, dan Gama tiba tepat waktu. Gam, bawa Budi cepat kembali, keadaan Rara semakin parah.
hanya pesan yang kembali Gama baca dari Mang Idim ketika baru saja mendudukkan Budi di atas motor yang kini sudah memeluk tubuh Gama dengan sangat lemas. Namun hal itu disaksikan oleh kesaktian Mimin yang malah tersenyum lebar. Ia sudah mengetahui sebuah cara agar melenyapkan Budi dan Gama, termasuk meong hidung Ki Laksamana, yang tiba-tiba bisa Mimin ketahui namanya. Laju roda 2 kendaraan yang dikemudikan Gama sudah melesat cepat untuk sampai ke rumah Maendah. Selain Gama harus membawa Budi yang sudah memejamkan matanya sedari tadi, ia juga harus lebih hati-hati ketika nanti sampai di kampung Maendah. Apalagi ia sudah harus memastikan keadaan Rara yang belum kunjung sadar. Bud, sudah jangan bicara dulu. Setidaknya ketika nanti masuk kampung tidak membuat warga curiga. Keadaan sedang genting setelah Ki Dudu bilang 2 mayat ditemukan di kampung Maendah, ucap Gama. Langsung dijawab oleh agukan kepala Budi yang terus saja menempel di punggung Gama. Menyadari bahwa itu adalah ulahnya beberapa malam kebelakangan yang menghabisi anak buah Karni, dan sekarang waktu malam belum terlalu larut. Tak berselang lama Gama sudah tiba di kampung Maendah. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ki Dudu sebelumnya langsung terbukti. Beberapa warga sudah terlihat berjalan menyusuri kampung. Sejak Rara hilang, keadaan kampung jadi seperti ini. Benar. Mana saya belum pernah dengar si Karta dan si Mimin datang ke rumah Maendah. Ah, orang tua aneh. Lihat saja semenjak Karta jadi kaya raya, mereka makin aneh. Mungkin benar juga kabar mereka melakukan pesugihan itu. Dengan perlahan Gama menggerakkan tangannya ke belakang agar Budi segera sadar. Setidaknya tubuhnya bisa terlihat normal. Bud, sadar dulu bentar Bud. Cepat Bud, bisik Gama. Ketika melewati 2 orang warga kampung, Gama dan Budi hanya melemparkan senyum pada mereka. Pak Guru, aku pernah lihat ke rumah Maendah, gurunya Rara. Tapi orang gondrong di belakangnya itu, baju sama celananya kotor banget. Hah? Malah aku gak lihat tuh barusan. Ketika mereka berdua kembali melihat ke arah kendaraan roda 2 Gama dan Budi, seketika mereka berdua langsung terdiam karena tidak mendapati dan melihatnya lagi. Bud, paksakan jalan kaki saja, cepat, agar bisa menghindari warga kampung. Aku takut kalau mereka curiga dan malam ini jadi kacau di kampung ini, ucap Gama sambil kembali merangkul pundak Budi untuk berjalan setelah memastikan kendaraannya itu terparkir aman. Rumah gubuk yang hampir saja roboh sudah Gama lihat dengan jelas. Bahkan kini mereka berdua tiba tidak dari arah depan, melainkan arah belakang rumah. Mang Jaka sudah membaik, syukurlah, ucap Gama yang terus memapah jalan Budi yang masih lemas. Pak Gama, teriak Jaka sangat kencang manakala melihat Gama dan Budi berjalan semakin mendekat. Gama hanya memberikan isyarat agar Jaka tidak berisik, langsung membantu memapah tubuh Budi. Ki Dudu masih ada di dalam, Mang, tanya Gama yang sudah bermandikan keringat. Masih ada Pak. Dari tadi nunggu Pak Gama datang. Keadaan Rara semakin aneh sejak maghrib tadi, jawab Jaka masih heran melihat keadaan Budi dengan sekujur tubuhnya yang sangat kotor dan mengenaskan. Gam, tidurkan di sini, ucap Mang Idim langsung menerima tubuh Budi. Buat keadaannya cepat pulih, Mang. Ada hal yang harus Gama dan Budi selesaikan cepat malam ini juga, jawab Gama sambil membuang napasnya cukup panjang. Kemudian memberikan salam pada Ki Dudu yang hanya menggelengkan kepalanya melihat keadaan Budi. Baik Gam, Amang tahu betul caranya agar Budi cepat pulih, jawab Mang Idim sudah tergesa-gesa mengeluarkan banyak dedaunan dari dalam saku celananya itu. Jaka akan susul Dadang keliling kampung dan memastikan tidak ada yang mengetahui Rara sudah kembali. Memastikan juga Pak Gama dan Pak Budi aman di rumah ini, sahut Jaka langsung berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah. Maafkan anak emak hingga kalian semua dalam keadaan bahaya seperti ini, ucap Maendah tiba-tiba keluar dari sebuah kamar. Udah Mak, gak apa-apa. Berikan kamu waktu untuk melihat keadaan Rara. Sambil menunggu Budi sadar,
Kita tidak punya banyak waktu untuk sekedar siapa yang paling merasa bersalah di sini, jawab Ki Dudu sambil menarik tangan Gama. Maeda hanya menganggukkan kepalanya saja, diikuti tetesan air mata yang melewati pipi dengan kulit yang sudah menua itu. Ini keterlaluan, Kek. Benar-benar Gama tidak menyangka kondisinya bakal jadi seperti ini, ucap Gama perlahan. Melihat keadaan Rara yang sangat mengenaskan dengan wajah pucatnya dari setiap napas yang keluar dari mulutnya. Hal itu diikuti juga lendir hitamnya. Pegang tubuhnya, Gam. Panas di tubuhnya sejak kemarin kamu bawa dari dalam luang sasar. Terus saja panas. Dan kamu tahu itu artinya apa? Jawab Ki Dudu perlahan. Tangan Gama langsung perlahan memegang tubuh Rara yang terbaring dengan lemas, merasakan sesuatu yang ia sudah pahami. Luang sasar harus segera Gama tutup dengan ini, Kek. Dana dan Kliwon juga monyet putih datang membawa ini, ucap Gama sudah tidak tega melihat keadaan Rara. Bahkan berkali-kali lendir hitam itu ia lap dari mulutnya Rara. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Budi dari tubuhnya, seperti menahan rasa sakit. Aman, ucap suara Mang Idim yang langsung terdengar oleh Gama dan Ki Dudui. Ini, Kek, di dalam itu ada pasir yang sama, seperti puluhan tahun yang lalu ketika Bah Amar menutup luang sasar, ucap Gama sambil memberikan kantung kecil itu. Sudah, pegang saja, lakukan hal yang sama agar Rara kembali sadar. Selendang hitam yang kamu ambil dari Wewe Gombel itu sudah kakek simpan dan akan berguna di waktu yang tepat setelah luang sasar itu ditutup, jawab Ki Dudui. Mulut Rara tiba-tiba terbuka dengan lebar. Matanya melotot sekuat tenaga ke arah Gama. Dengan cepat kedua tangan Ki Dudui mengusapnya perlahan. Masih belum utuh sepenuhnya keadaan Rara ini, ucap Ki Dudui membuat Rara terbejam kembali. Tepat di pergantian hari malam ini, berlawanan dengan matahari tenggelam ketika sore, taburkan kembali pasir terakhir yang sengaja Bah Amar simpan puluhan tahun yang lalu itu, Gam. Selama luang terbuka, kekuatan Mimin dan Karta akan berkali lipat. Dia penerus selanjutnya Wewe Gombel yang sudah disiapkan Sugi sebelum mati, lanjut Ki Dudui. Gama memahami hal itu. Tiba-tiba ia sudah melihat Meong Hidung berjalan terpincang-pincang masuk ke dalam kamar Rara, menembus kain yang dijadikan pintu. Kemudian anehnya, kepala Rara hanya menggeleng dengan sekuat tenaga. Beruntungnya Ki Dudui langsung menahannya. Lihat saja, mereka tidak rela tempatnya akan ditutup. Ingat, Gam, tepat sebelum malam ini berganti hari, hati-hati. Karena harum matinya demi luang sasar, bukan sebagai mayat pengkhianat yang diketahui para warga. Bahkan warga kampung bisa saja menghabisi kamu dan Budi. Mereka dalam keadaan siaga, tidak ingin ada penyusup yang masuk ke kampung Wetan Tilas Jajah, apalagi dengan tujuan ke luang sasar. Jika malam ini kamu gagal, taruhannya bukan hanya Rara, tapi 1000 lelembut akan mengincar kita semua sebagai tumbal, karena sudah mengacaukan tempat yang mereka anggap sebagai rumah abadinya, dan selamanya luang itu akan terbuka. Baik, Kek, kamu paham, dan sudah waktunya juga. Semua harus berakhir, jawab Gama dengan pelan, tidak berani melebihi suara kakaknya itu. Setelah itu, bawa Budi untuk kembali berjumpa dengan Mimin dan Karta. Dendam dalam dirinya tentang tanah kelahirannya itu tidak akan selesai dan akan terus membara jika tidak selesai dengan caranya sendiri, ucap Ki Dudui dengan tegas, membuat bulu kuduk Gama berdiri mendengar ucapan itu. Apalagi Meong Hidung sudah berada dalam pangkuan Gama yang kini sedang bersila di samping tubuh Rara dan di hadapan Ki Dudui. Kek, maaf, Budi udah pulih, ucap Mang Idim, bahkan tidak berani masuk ke dalam kamar Rara, mengetahui Gama sedang berbicara serius dengan kakaknya itu. Pergi sekarang dan pulanglah. Istri dan keluargamu menunggu, Gam.
termasuk anak perempuan yang nasibnya jauh lebih malang dari siapapun itu. Rara menunggu kembali untuk kembali hidup normal dan susah jika ingin kembali berjualan gorengan dan Maenda. Tiba-tiba Ki Dudu menghentikan ucapannya. Maenda, kenapa kek? Tanya Gama semakin penasaran. Waktu sendirinya akan memberitahu semuanya, termasuk Maenda. Cepat pergi dan hati-hati, ucap Ki Dudu kemudian berdiri perlahan setelah mengelus kepala Meong Hidung dan menepuk pundak Gama. Waktu terus berputar semakin cepat malam ini. Budi sudah terlihat meminum 2 gelas ramuan dedaunan yang disiapkan oleh Bayi Dim. Sementara Ki Dudui hanya duduk sila di dalam kamar Rara. Beberapa kali Gama melihat ke arah Maenda, namun belum memahami perkataan Ki Dudui yang terakhir. Perihal nenek tua yang sekarang di wajahnya sudah menggambarkan rasa kecemasan. Apa yang sedang dipikirkan Maenda? Semoga bukan yang tidak-tidak, bisik hati Gama melihat keadaan Budi yang semakin membaik. Gam, ayo, ucap Budi sambil menundukkan kepalanya. Hanya 2 jam yang tersisa sebelum kalian benar-benar menutup Luang Sasar itu. Keadaan Kampung Wetan Tilas Jajah tidak bisa memprediksi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Ingat itu Gam, bisik Mang Idim. Seperti ucapannya kali ini tidak ingin didengar Maenda. Gama dan Budi hanya menganggukkan kepala, kemudian berpamitan pada Mang Idim dan Maenda. Hanya terlihat meneteskan air matanya. Itu Karta dan Dadang sudah datang bawa motor. Cepat Gam, cepat pergi, ucap Mang Idim. Gama langsung melangkah untuk pamit kepada Ki Dudui. Bersama Ki Dudui baru saja keluar dari kamar Rara. Budi, baik kek, jawab Budi tidak berani sedikit pun melihat ke arah wajah Ki Dudui. Aturannya, jangan banyak nyawa melayang di Kampung Wetan Tilas Jajah. Mereka warga kampung itu tidak bersalah apapun setelah Karni mati. Aturan itu tidak berlaku ketika kamu berhadapan dengan Mimin dan Karta. Paham, Put? Bisik Ki Dudui perlahan, sama halnya dengan Mang Idim. Tidak ingin ucapannya itu didengar oleh Maenda, membuat Gama semakin penasaran. Titip Budi Gam, hati-hati dan tutup lubang itu sekarang, lanjut Ki Dudui. Setelah pesan berupa aturan yang sudah Budi dengar langsung membuat Gama cukup tenang. Dengan dikawal Jaka dan Dadang tidak sulit untuk Gama dan Budi untuk keluar dari kampung dan melewati beberapa warga kampung. Setelah dijelaskan oleh Jaka bahwa itu adalah guru sekolah Rara, termasuk saudara jauhnya. Gam, ucap Budi sambil terus melesat kencang mengendarai roda 2. Tenang, sudah aku bawa kantung berisikan pasir itu, termasuk gelang gengge. Yakin saja Meong Hidung sudah menunggu kita di sana. Ingat saja aturan dari Ki Dudui, ucap Gama sambil terus menghindar dari rambut gondrong Budi yang berterbangan terbawa angin. Aku gak bisa janji Gam, maaf, Karni saja aku habisi, apalagi warga kampung yang berani menghalangi, ucap Budi perlahan. Beberapa kali Gama hanya melihat ke arah jam tua yang menempel di tangannya itu, memastikan ia dan Budi akan sampai tepat waktu. Sementara beberapa pesan dari Dewi, dari Umi Esi hanya ia baca, karena isinya hampir sama, agar Gama cepat membereskan masalah Rara dan pulang dengan keadaan selamat. Tak perlu lama, kencangnya roda 2 yang dikendarai Budi kini sudah melintasi jembatan dan langsung disambut burung-burung hitam yang tiba-tiba terlihat di atas Luang Sasar. Ditambah 2 kali suara teriakan perempuan terdengar jelas, juga angin kencang sudah Gama dan Budi lihat dari kejauhan. Semakin harus lebih hati-hati, Bud. Pertanda itu akan sampai juga ke para warga kampung. Mereka akan mendengar suara teriakan barusan, ucap Gama. Aku berharap suara perempuan itu adalah Mimin dan Karta juga ada malam ini di dalam luang itu, Gam, jawab Budi yang sudah tidak sabar untuk membalaskan apa yang sudah Karta lakukan pada dirinya. Tapi ada bagusnya juga, aku tidak ganti pakaian untuk mengelabui para warga, lanjut Budi. Tiba-tiba pikirannya terlintas suatu cara yang menurutnya itu paling baik. Keadaan roda 2 itu baru saja Budi simpan di tempat yang menurutnya sangat aman.
bisa dijangkau jika terjadi kemungkinan paling buruk terjadi malam ini. Mereka berdua sudah berjalan mengendap melalui samping kampung Wetan Tilas Jajah. Beberapa warga yang berjaga di bagian depan kampung sudah dengan mudah Gama dan Budi kelabui karena lebih memilih berjalan di antara gelapnya malam ini. "Cepat, Bud." "Sudah," ucap Gama ketika melihat Budi malah berhenti. "Aku janji, Gam, setelah semuanya selesai, aku akan berani untuk pertama kali akan datang ke kuburan Abah dan Makku." Jawab Budi tiba-tiba memandang lurus ke sebuah jalan yang akan membawanya ke tempat di mana jasad Abah Amar dan Iwarsi dikebumikan itu puluhan tahun yang lalu. Gama hanya menepuk pundak Budi, bisa memahami perasaan paling dalam dan menyakitkan yang Budi rasakan. "Akan aku antar setelah semuanya selesai, Bud," jawab Gama, kembali mengikuti langkah Budi untuk menuju ujung kampung. Beberapa warna api menyala berasal dari obor yang dipegang oleh para warga kampung Wetan Tilas Jajah yang sudah Gama dan Budi lihat. Namun untuk kesekian kalinya, mereka dengan mudah lolos begitu saja. Tinggal mereka harus menaiki sebuah jalan yang berupa tanah merah untuk sampai ke ujung kampung. Dan ketika langkahnya menjadi tergesa-gesa karena waktu terus berputar. "Hei, siapa kalian? Mau kemana? Kalian bukan warga kampung." Suara dari salah satu orang warga yang sudah menunggunya di depan yang berjumlah 2 orang dengan membawa masing-masing obor. "Tahan, Bud, jangan dulu. Jawab cepat sebelum kami berteriak dan para warga lainnya datang. Apa kalian penyusup?" Gama dan Budi langsung berjalan pelan untuk mendekat, apalagi tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. "Tunggu, Pak. Bisa saya jelaskan, Pak?" jawab Gama. Namun Budi sudah terlihat menatap tajam bagi hewan buas yang akan menerkam mangsanya. Buk buk. Pukulan dari tangan Budi langsung mendarat tepat di bagian perut laki-laki itu, hingga mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara menahan rasa sakit, membuat laki satunya lagi hanya bisa terperangah. "Tunggu, Pak, maafkan kami. Maafkan teman saya ini. Tunggu, Pak, jangan teriak," ucap Gama semakin panik. Belum selesai berteriak laki-laki itu, mulutnya sudah berhasil Budi tutup. "Kalian berdua akan sadar ketika matahari satu jalur dengan wajah kalian berdua," bisik Budi, membuat laki-laki itu semakin panik. "Bud, jangan, Bud." Bruk. Ucapan Gama kalah cepat ketika Budi sudah mendaratkan pukulan di kedua pundak laki-laki itu, hingga mereka berdua seketika terjatuh dan badannya langsung menyentuh tanah. "Tenang, Gam, mereka tidak akan mati. Cuma tidur, bukan di tempatnya saja," ucap Budi dengan dinginnya. Gama hanya menggelengkan kepalanya saja. Padahal ada cara lainnya agar 2 orang itu tidak tidur malam ini, yang hanya beralaskan tanah. "Cepat, waktunya tidak banyak," ucap Gama sudah berjalan dengan tergesa-gesa, apalagi tinggal tersisa 1 jam untuk menuju pergantian hari. Pintu masuk untuk menuju Luang Sasar sudah Gama lihat, namun ia merasakan sebuah keanehan yang tidak seperti biasanya. Setelah beberapa malam terakhir membawa Rara keluar dari tempat yang sudah ada di depan matanya saat ini. "Itu meong hidung, Gam," ucap Budi terus berjalan jauh lebih cepat. "Seharusnya tidak seperti ini," bisik hati Gama, merasakan kehambaan dari angin malam yang menyambut dirinya di dalam Luang Sasar. Bahkan burung-burung hitam tidak berhenti berterbangan dan tidak ada pertanda dari makhluk yang ada di dalamnya. "Ada yang aneh, Gam," ucap Budi tiba-tiba, terus saja mengikuti langkah meong hidung yang berjalan terpincang-pincang. "Mereka tidak ada satupun di dalam, Bud. Aneh," jawab Gama, sudah memasuki lebih dalam Luang Sasar, bahkan sudah melewati sebuah tempat ritual yang menyisakan beberapa kemenyan hitam yang berserakan di dalam sebuah lubang bak itu. "Sudah, cepat. Kita menuju batu itu saja terlebih dahulu, Bud. Waktunya setengah jam lagi," lanjut Gama berusaha mengabaikan kejanggalan itu, walaupun dalam pikirannya terus menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. "Aku yakin ini ada ikut campur tangan Mimin," bisik Budi terus berjalan semakin dalam untuk menuju tempat di mana Wewe Gombel dihabisi meong hidung beberapa malam ke belakang di dekat 2 batu besar. Gama dan Budi seketika terdiam merasakan semakin dingin angin malam ini. Pandangan mata mereka berdua memperhatikan seluruh isi Luang Sasar yang semakin gelap pekat. Sementara Gama sudah melihat ke arah jarum jamnya.
Tepat sekali. Waktu yang telah dinanti itu ternyata sudah tiba. Sana maju Bud, dan bawa ini, taburkan. Ucap Gama merasakan beberapa menit lagi pergantian hari akan terjadi. Tidak mungkin semudah ini, Gam. Apa ini jebakan? Jawab Budi perlahan mulai merasakan kecemasan. Jangan khawatir. Sudah lakukan saja. Cepat maju, tinggal 2 menit lagi. Ketika aku menganggukkan kepala, taburkan. Sama halnya ketika puluhan tahun lalu, Abah Amar yang melakukan ini. Sekarang giliranmu Bud, ucap Gama. Langsung menepuk pundak Budi, bak perintah yang tidak bisa Budi tolak. 2 buah batu besar itu di depannya sudah ada Budi yang sedang menundukkan kepalanya. Isi kepalanya hanya ingatan tentang abahnya dulu, melakukan hal yang sama, yang tidak akan lama lagi Budi lakukan juga. Bud, sekarang, teriak Gama. Langsung dijawab anggukan kepala Budi, yang kemudian langsung membuka isi dalam kantung kecil yang sedang ia pegang. Bersamaan dengan gerakan tangan Budi menaburkan pasir itu, tiba-tiba angin menerpa pohon-pohon datang sangat cepat. Namun tidak membuat Budi goyah, terus saja ia taburkan pasir itu sebanyak 3 kali. Namun ketika Gama memejamkan matanya dengan meong hidung yang tepat berada di kakinya itu, ia merasakan banyak sekali sosok-sosok yang mendatanginya dari arah timur. Mereka datang. Bisik hati Gama. Sari bulan lembut, aku tahu sesuatu. Dari arah rumah Mimin. Lanjut bisik hati Gama. Bakar itu tempat ritualnya. Asapnya bakal mendatangkan semua lembut yang sudah keluar dari luang sasar Gama. Sekarang, bisikan suara kilang semana sudah Gama dengar dengan jelas, meyakinkan apa yang sedang Gama pikirkan. Budi sudah terperangah melihat di depannya itu sosok-sosok hitam yang penuh dengan bulu panjang, serta mata merah menyala sudah berada tepat di hadapannya dengan jumlah yang jauh lebih banyak, membuat ia mundur beberapa langkah. Bud, cepat pergi. Aku tahu sesuatu, teriak Gama. Tiba-tiba 1 kali sambaran petir tepat berada di atas kedua batu besar itu, dengan gemuruh angin yang jauh lebih kencang. Cepat Bud, pergi, ucap Gama menarik tangan Budi sangat kuat. Karena dari arah batasan pasir itu sari bola lembut terus berdatangan dari arah timur. Gam, ada apa ini Gam? Dari mana mereka? Tanya Budi dengan tergesa-gesa, mengikuti langkah Gama. Mereka tidak akan mengejar kita dan tidak akan melewati batas pasir itu. Tapi ada hal penting lagi, tempat kemenyan hitam. Langkah Gama berganti dengan gerakan 1000 langkah yang ia ambil. Apalagi angin sudah semakin kencang berdatangan mengguncangkan seluruh isi luang sasar, hingga mereka berdua kembali ke tempat ritual yang terdapat sisa kemenyan hitam. Mereka yang mengisi kesaktian Mimin dan Karta. Seketika ingin menghabisi kamu Bud. Sosok di luang sasar diundang Mimin datang ke rumahnya. Namun pasir itu membawa semua lembut kembali, termasuk semua anak buah wewe gombel yang berada di rumah Mimin. Jika kemenyan hitam itu dibakar, asapnya akan membawa semua sosok hitam yang tersisa di rumah Mimin, dan tinggal kamu habisi Mimin dan Karta. Ucap Gama menjelaskan sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Budi langsung menundukkan kepalanya, menarik napasnya cukup dalam, memandang tajam ke arah sisa kemenyan hitam. Pantas saja, aku sengaja sisakan pasir ini barusan Gam. Ternyata untuk ini. Ucap Budi kembali mengeluarkan kantung kecil dari saku celananya. Teriakan suara-suara yang tidak jelas keluar semakin terdengar kencang dari arah 2 batu besar itu. Perlahan mereka semua tertahan. Di luar dugaan Gama, tiba-tiba Budi melemparkan pasir itu ke arah kemenyan hitam, dan seketika pasir itu berubah menjadi api ketika bersentuhan dengan kemenyan hitam. Api benar-benar berkobar semakin besar. Bud, ucap Gama sangat kaget. Budi bahkan langsung melemparkan semua pasir dan wadah kantong itu ke arah kemenyan hitam, hingga kobaran api semakin besar dan mengeluarkan asap putih yang cukup banyak. Hei, lihat kalian, lihat, ini siapa? Tiba-tiba terdengar teriakan seorang perempuan dari balik kobaran api dan asap itu. Anak ini akan mati, termasuk kalian berdua. Kemudian Budi langsung melihat jelas seorang anak kecil yang mereka berdua sangat kenali sudah berada dalam dekapan perempuan berwajah hancur penuh belatung.
tanpa mengenakan selai baju yang menutupi tubuhnya yang mengerikan itu dengan payudara yang menggelantung panjang. "Penerus wewe gombel," ucap Gama. "Mimin, akan aku habisi kau," ucap Budi, tiba-tiba menerobos kobaran api dan asap putih dari kemenyan hitam yang semakin pekat. Suara tawa melengking sosok perempuan berambut panjang menggema ke seluruh isi ruang sasar. Tepat belum lama hari baru saja berganti dan gelap malam semakin pekat. Perempuan dengan wajah penuh dengan belatung itu hanya mengenakan selendang untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya. Selendang yang sama yang pernah Gama ambil dari tubuh wewe gombel. Bersamaan dengan kobaran api yang semakin membara dan asap putih semakin pekat dari sisa-sisa kemenyan hitam yang terus terbakar. Setelah Budi melemparkan sisa pasir pemberian Kliwon yang telah diambilnya langsung di atas tanah bekas rumah Budi pernah berdiri ketika Mbak Amar dan Iwarsi masih hidup. Baru saja Budi menerobos kobaran api agar berhadapan dengan sosok perempuan yang menampakkan dirinya semakin menjijikan. Budi langsung sudah menatap tajam ke arah sosok perempuan yang terus tersenyum sambil mengeluarkan lintir hitamnya dari mulutnya. Pelukan erat semakin perempuan itu kencangkan pada anak kecil yang sudah Gama dan Budi kenali. Itu adalah Rara. Bahkan wajah pucat Rara sama persis dengan yang pernah Budi lihat sebelumnya. Urat-urat di wajahnya terlihat semakin jelas dengan pandangan mata yang kosong. "Lepaskan dia!" teriak Budi sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya. Sesekali pandangan Budi terhalangi asap pekat putih sementara api sudah membekas di baju kotor yang Budi kenakan dan mengenai rambut gondrongnya, namun tidak pedulikan sama sekali. "Mayat-mayat sudah terbaring di rumah Endah, nenek sialan itu Jalu. Kakek tua dan lelaki tidak berguna itu sudah mati," bentak Mimi dengan perlahan matanya mulai memerah sambil kepalanya terus bergerak menerima rasukan dari sosok yang menempel di tubuhnya itu. Membuat Budi langsung terdiam tanpa bergerak sedikitpun setelah mendengar kalimat mati masuk ke dalam dua lubang telinganya. Terlebih angin kencang yang kini datang menerpa untuk membesarkan kobaran api yang menyala dan semakin banyak asap putih di sekitar Mimin yang terus mendekap Rara dengan erat, memperjelas wajah hancur Mimin yang semakin parah. Jauh berbeda ketika Budi melihatnya di halaman belakang rumah Mimin itu. "Percuma. Semuanya sudah berakhir. Anak ini akan jadi persembahan terakhirku. Sia-sia saja semua yang kalian sudah lakukan," lanjut Mimin semakin dirinya mundur menjauh dari Budi, terus mengelus rambut Rara. "Bud, diam!" teriak Gama sangat kencang setelah membuka matanya, menghentikan langkah Budi yang akan mengejar Mimin. "Lubang sasar akan terus terbuka," teriak Mimin sambil membalikkan badannya masuk lebih dalam pada pekatnya asap putih. Budi masih melihat jelas darah hitam dari wajah Mimin dari selendang yang menempel di tubuhnya itu. Begitu dengan Gama yang masih menahan dirinya untuk bertindak karena sudah mendengar suara yang tidak asing dari kedua telinganya itu. Dari atas pepohonan sesuatu bergerak dengan cepat. Sek, sek, sek. Suara itu sontak membuat Gama dan Budi masih terpisahkan oleh kobaran api yang kini semakin padam itu melihat ke arah pohon yang sama. Begitu juga dengan Meong Hidung yang langsung tiba-tiba bergerak ke salah satu pohon besar. "Kliwon," ucap Gama perlahan. Melihat ke salah satu pohon, Kliwon dengan ekor panjangnya sudah berdiri dan memandang ke arah Gama juga Budi secara bergantian. Namun Kliwon sama sekali tidak mempedulikan Mimin yang sempat berbalik. Kliwon seperti membiarkannya Mimin bergerak begitu saja, tidak seperti pertemuannya sebelumnya dengan wewe gombel yang dikejar Kliwon. "Aku paham sesuatu, Bud. Cepat ke sini," ucap Gama tiba-tiba, membuat Budi langsung berjalan cepat ke arah Gama, mengitari kobaran api. "Maaf, Gam. Maksudnya apa barusan? Aku tidak paham sama sekali dengan penampakan Mimin," ucap Budi yang kini sudah berhasil mengendalikan dirinya, berusaha mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan. Gama hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali yang sudah dibanjiri keringat itu, mengelapnya dengan perlahan lalu menatap tajam ke arah asap putih yang kini hampir habis terkena hembusan angin.
Tidak mungkin pasir peninggalan Pak Amar bapak kamu itu tidak berguna, Bud. Barusan itu hanya jelmaan Mimin dari sosok penghuni Luang Sasar yang bisa diundang melalui terbakarnya sisa kemenyan hitam itu, Bud, ucap Gama. Bahkan suaranya itu mampu menarik perhatian Kliwon yang masih berada di salah satu pohon, dan di bawahnya terdapat Meong Hidung. Lalu Gam? Tanya Budi semakin penasaran karena melihat gelagat Gama yang akan berbicara. Lalu, aku ingat ucapan Ki Dudu, Bud. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah dan kita jangan terpengaruh. Luang Sasar itu sudah tertutup. Lanjut Gama perlahan sambil memejamkan matanya. Tangannya perlahan bergerak ke arah saku celana untuk memegang gelang Gengge. Hal itu membuat Budi semakin penasaran. Dalam gelapnya pandangan Gama saat ini, ia melihat berbagai macam sosok tergesa-gesa untuk menuju kedua batu besar yang sebelumnya sudah Budi taburkan pasir itu. Namun penampakan wujud dari mereka jauh lebih mengerikan dengan sekujur tubuhnya yang terpenuhi bulu hitam. Tolong lepaskan. Ikut kami. Tidak ingin berada di sini. Tolong. Teriakan itu seketika dapat didengar oleh Budi ketika Gama kembali membuka matanya. Tubuh Budi yang kekar dengan rambut gondrongnya itu terus mencari asal muasal suara minta tolong itu. Bahkan silih bergantian dengan suara teriakan perempuan dari seluruh penjuru Luang Sasar. Mereka yang tersesat dan tidak akan pernah bisa kembali akibat menduakan penciptanya, Bud. Tapi ini belum selesai. Masih ada yang tersisa. Percaya itu, ucap Gama. Membuat Budi langsung menundukkan kepalanya di hadapan Gama, pasrah akan perintah Gama selanjutnya. Mereka akan tetap sama, Gam. Jika ada manusia biadab yang kembali memanfaatkannya, lebih baik tidak akan pernah terbuka lagi tempat ini dan biarkan jauh dari jamahan manusia, jawab Budi perlahan. Tidak berani suaranya lebih kencang dari Gama. Tiba-tiba angin kencang datang dari dalam luang, membuat Kliwon bergerak cepat ke arah menuju pintu masuk luang dengan cepat. Ayo pergi, cepat, bentak Gama tiba-tiba. Merasakan bahwa kedatangan 1000 lelembut akan masuk ke dalam luang jauh lebih banyak lagi dari arah timur, Budi langsung mengikuti langkah Gama dan Meong Hidung beserta Kliwon yang sudah meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tolong lepaskan. Gam, ucap Budi sambil terus berlari. Jangan pedulikan suara itu, Bud. Lihat ke atas. Jawab Gama sudah mengambil langkah 1000 agar cepat keluar dari Luang Sasar. Burung-burung hitam sudah kembali berterbangan, namun kini jauh lebih banyak dari biasanya, serta kini mengeluarkan suara yang membuat bulu pundak Gama dan Budi yang sudah bermandikan keringat itu seketika berdiri. Namun malah Meong Hidung berhenti ketika dilewati oleh Gama dan Budi. Kepalanya bergerak dan secara bersamaan tubuhnya sudah menghadap ke arah dalam luang, yang kini mengeluarkan angin jauh lebih kencang, membuat setiap pohon ikut bergerak dan suara dedaunan itu semakin berisik. Biarkan saja, Bud. Meong Hidung itu tahu caranya sendiri. Cepat, teriak Gama, sudah melihat pintu Luang Sasar di depan matanya. Tiba-tiba ketika tepat masing-masing kaki Gama dan Budi melewati batas luang dengan ujung kampung wetan telas jajah, suara teriakan itu terdengar jauh berkali-kali lipat, lebih kencangnya dari sebelumnya, yang diikuti Meong Hidung yang berlari terpincang-pincang. Mereka tidak akan bisa keluar lagi dari Luang Sasar, Bud, kecuali kita benar-benar menguncinya. Ucap Gama kembali memejamkan matanya, melihat semakin banyak sosok-sosok hitam yang penuh dengan bulu itu masuk secara bersamaan. Pasir yang kamu taburkan di dekat batu besar itu sedang bekerja, Bud, lanjut Gama. Aku paham siapa yang harus aku habisi agar luang ini benar-benar rapat. Dua manusia yang masih memanfaatkan Luang Sasar harus berakhir di tanganku, Gam, agar Rara cepat kembali sadar. Ucap Budi kini sudah tidak terkendali, manakala mengingat semua kekacauan yang sudah terjadi malam ini. Namun tiba-tiba, Kliwon yang sudah berjarak tidak jauh dari Gama dan Budi itu menggerakkan kepalanya, seperti memberikan pesan pada Gama. Sayang, aku tidak paham maksud Kliwon malam ini, Bud. Lihat itu. Benar kata Danan, yang paham hanya Cahyo. Tapi pesan apa itu, Gam?
Jawab Budi semakin kebingungan. Apalagi kini Meong Hidung menatap tajam dengan kedua matanya yang semakin menyala itu. Bahaya Bud, cepat ikuti langkah Kliwon, bentak Gama. Ketika dari kejauhan ia melihat banyak sekali api yang menyala, yang berasal dari obor yang dipegang para warga kampung Wetan Jelajah yang sedang berjalan ke arahnya. Cepat Gam, itu warga kampung. Bisa jadi mereka mengetahui kita dari dua orang yang tertidur di tanah. Harusnya aku buat mereka mati saja. Jawab Budi tergesa-gesa. Mengikuti Kliwon yang langsung bergerak, membuat sebuah jalan baru agar bisa keluar dari kampung dan lolos dari kejaran warga. Itu mereka berdua. Cepat kejar. Mereka pasti keluar dari lubang. Cepat kejar. Suara teriakan warga kampung sudah terdengar di telinga Gama dan Budi. Walaupun jaraknya masih terlampau jauh, namun kesaksian dua orang warga itu pasti memberitahu warga lainnya. Aku bisa aja berhenti di sini, Gam. Bisa aku habisi semua. Ucap Budi terus menerobos berbagai pohon yang bahkan baru pertama kali ia injak tanah kelahirannya ini. Jangan, Bud. Jangan. Cepat lari. Jawab Gama sambil menarik tangan Budi. Tidak ingin membuang waktu. Masih ada yang perlu kita selesaikan sebelum matahari terbit dari timur, Bud. Itu yang kamu nantikan. Mereka sudah menunggu kita. Lanjut Gama terus mengikuti Kliwon yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Begitu juga dengan Meong Hidung yang berlari terpincang-pincang. Jalan samping kampung lainnya sudah Gama dan Budi lalui. Walaupun perlahan Budi mengerti jalan yang dipandu oleh Kliwon ini akan membawanya pada tempat di mana motor Gama berada. Hanya dua orang, Bud. Mereka berhenti mengejar kita. Cepat, tidak banyak waktu. Ucap Gama yang sudah ngos-ngosan mengatur napasnya. Arah sana. Aku sudah tahu jalan ini, Gam. Jawab Budi sambil menuju ke arah samping depan. Sementara Kliwon sudah bergerak terlebih dahulu bersama Meong Hidung untuk memastikan keadaan di depan. Langkah Gama dan Budi semakin perlahan. Masing-masing dalam dirinya memastikan bahwa mereka berdua tidak salah mengambil langkah agar tidak berurusan dengan warga kampung Wetan Jelajah. Kita harus cepat ke rumah Mimin, bisik Gama. Membuat Budi langsung menahan pundak Gama, sedikit memaksa untuk menunduk. Sebentar, Gam. Itu lihat, ada 3 orang lagi yang harus kita lalui, dan warga yang ada di ujung kampung pasti cepat kembali, bisik Budi. 3 orang warga itu terus saja memutarkan tubuhnya. Obor di tangannya itu tidak pernah lepas lagi, apalagi satu orang sudah membawa senter lampu yang diarahkan berbagai sudut. Ada penyusup, 2 orang. Mereka masuk ke lubang sasar. Tiba-tiba Gama dan Budi dibuat kaget. Manakala orang yang baru saja datang itu ternyata salah satu yang sudah dibuat Budi tergeletak di atas tanah. Bahkan pakaian kotornya itu masih dikenakan orang itu, sambil berkali-kali memegang bagian lehernya. Pasti mereka akan keluar lewat depan ini. Yang lain sedang berkeliling sebentar lagi untuk menyusul kalian ke sini. Tidak mungkin kalau mereka berenang melewati sungai. Bisa mati konyol mereka. Apa ciri-cirinya? Dari tadi kita bertiga di sini berjaga tidak ada apa-apa. Satunya rambut gondrong, badannya kekar. Satunya lagi biasa aja. Ingat, hati-hati kalian. Jangan sampai mereka lolos. Harus kita ketahui apa tujuan mereka. Gama terus saja berpikir mencari cara apa yang harus segera mereka lakukan. Sementara ucapan Ki Dudu yang pernah sampai di telinga Gama langsung berbuah bukti. Karena si pengkhianat itu benar-benar harum namanya. Setelah Budi habisi sampai tidak bernyawa. Maaf Gam, aku tahu caranya. Ini akan mempersingkat waktu. Akan aku hadapi mereka berempat. Kamu loloskan diri ketika mereka aku pancing mendekat. Tunggu aku di tengah jembatan saja. Ucap Budi sambil tersenyum ke arah Gama. Perlahan tangannya bergerak ke balik punggung. Bud, jawab Gama langsung menepis perlahan tangan Budi. Tidak ingin ada nyawa lagi yang melayang sia-sia dalam masalah ini, walaupun sudah melihat dari mereka bertiga sudah terdapat golok yang menempel di bagian pinggangnya. Aku janji Gam, mereka akan tetap hidup. Ketika aku melangkah ke depan, kamu bergerak ke samping dengan cepat, lalu bawa motor itu. Aku akan menyusul. Ucap Budi sudah menatap ke arah mereka berempat dengan tatapan tajamnya. Ingat pesan aku, Bud. Bisik Gama sudah bersiap. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Sementara Kliwon masih berdiam di atas pohon begitu saja, dengan Meong Hidung yang berada di dekat kaki Gama. Itu bukan orangnya, teriak salah seorang warga mendapati Budi dengan rambut gondrongnya
hampir menutupi seluruh bagian wajahnya. Benar, itu orangnya yang sudah memukul saya. Mereka berempat di luar dugaan Gama yang baru saja akan mengambil langkah seribunya. Tiba-tiba mengeluarkan golok, namun sama sekali raut wajah Budi tidak menunjukkan rasa takut. Hei, apa tujuanmu ke kampung ini, penyusup? Teriak salah satu warga yang sudah mengeluarkan goloknya dan diarahkan satu jajar dengan wajah Budi sambil terus mendekat meninggalkan pos penjagaannya. Langsung terkena umpan Budi. Jika keadaan mendesak, bantu Budi ya, bisik Gama ke Meong Hidung sambil mengelus kepalanya. Setelah kepala Budi mengangguk satu kali memberikan pertanda pada Gama, Gama langsung berjalan cepat ke arah motornya terparkir. Meyakini Budi akan mengikuti ucapannya karena sampai detik ini tangannya belum bergerak ke arah belakang punggungnya itu. Sementara Meong Hidung dan Kliwon masih berdiam di tempatnya. Dengan tergesa-gesa, Gama sudah berada di atas jok kendaraan roda duanya itu. Setelah kunci berhasil ia masukkan dengan mudah, kendaraan itu sudah menyala. Siapa kamu ini? Membuat Gama yang mendengar teriakan jelas bukan dari suara Budi, melainkan suara warga kampung. Bud, jangan sampai. Bisik hati Gama semakin cemas, tidak ingin apa yang dilakukan Budi terus di luar batas. Dengan melesat cepat, kendaraan roda 2 Gama sudah berhenti tepat di tengah jembatan. Berapa kali ia sudah melihat jam tua yang menempel di tangannya itu. Waktu terus bergerak cepat dengan air dini hari yang semakin terasa dingin. Bud, cepat, ucap Gama masih duduk di atas jok motornya. Berkali-kali ia melihat ke arah spion untuk memastikan keadaan Budi, namun belum memperlihatkan pertanda Budi datang. Burung-burung hitam itu tidak berhenti berterbangan, ucap Gama sambil memandang lurus ke arah Luang Sasar yang dipisahkan oleh sungai yang kini mengeluarkan suara cukup berisik dari air yang mengalir deras itu. Kadangkala setan yang ada dalam diri manusia itu jauh lebih mengerikan. Lanjut Gama teringat pada tujuan akhirnya malam ini yang harus menuju ke rumah Mimin dan Karta. Dan semakin memahami bahwa sosok dari Luang Sasar belum seluruhnya kembali. Baru saja Gama melihat kembali ke arah spion, langsung terlihat Budi menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan dengan cepat ke arah Gama. Namun Gama melihat jelas Budi baru saja memasukkan pisau yang berada di tangannya itu di balik punggungnya. Bud, jangan bilang, ucap Gama semakin cemas. Tidak Gam, jawab Budi terbata-bata, tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Gama. Hanya satu orang saja, biar mempersingkat waktu saja, dan yang 3 akan tidur berhari-hari. Semua tergeletak di tempat mereka berjaga, semuanya rapi tanpa meninggalkan jejak, lanjut Budi. Keadaan Luang sudah kita tutup, tapi masih ada 2 manusia yang kemungkinan akan mendatangi tempat itu lagi. Terlebih sosok hitam penuh bulu dan lembut penerus wewe gombel berada di tubuh orang itu. Bud, ayo cepat naik, ucap Gama. Apa boleh aku pastikan kakek dan Pak Idi masih hidup, Gam? Jawab Budi tiba-tiba. Membuat dahi Gama mengkerut mendengar perkataan Budi saat ini. Apalagi kondisi bajunya masih tercetak bekas api dan keadaan rambut gondrong sudah semakin berantakan sekali. Naik dulu, kita cari tempat yang aman. Ke arah rumah Mimin, mereka pasti sudah menanti kita di rumahnya, Bud, jawab Gama. Kendaraan roda 2 itu langsung melesat ke arah timur, tepat di mana Gama merasakan sejak dari dalam Luang Sasar sari bola lembut itu kembali. Gam, di depan saja, Gam. Aku tidak enak hati. Cepat telepon Mbak Idim, bisik Budi. Seketika rem motor itu Gama injak dengan mendadak. Kepala Gama memastikan tidak ada warga kampung Wetan Dilas Jaja yang mengikutinya. Assalamualaikum, Mang, ucap Gama setelah mengeluarkan handphonenya. Waalaikumsalam, Gam. Alhamdulillah, Budi mana? Ki Dudus dari tadi nunggu, jawab Mang Idim. Namun anehnya Gama mendengar jelas seperti suara seseorang yang sedang berontak dengan mulut yang tersumbat. Halo, Gam. Dira tidak suara Amang, ucap Mang Idim berkali-kali memanggil nama Gama. Iya, Mang, dengar ini. Ini Gama kasih handphonenya ke Budi ya. Jawab Gama semakin jelas bahwa pendengarannya itu tidak salah. Mulut tersumbat. Mungkin orang itu terikat juga. Bisik hati Gama semakin cemas pada apa yang sedang terjadi di rumah Maenda. Sementara ia yakin Rara masih terbaring belum sadarkan diri. Ketika handphone berada di samping telinga Budi,
Sama sekali ia tidak bicara satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Kepalanya hanya mengangguk berkali-kali. Mak Endah, tidak salah lagi, ucap Gama perlahan. Kemudian Budi mengeluarkan senyumnya setelah anggukan kepala terakhirnya itu. Ayo Gam, benar, jangan sampai kita terlambat sebelum matahari pagi terbit. Semuanya harus selesai. Hidup ataupun mati semuanya harus kita akhiri. Ucap Budi tiba-tiba langsung berpindah di depan menggantikan Gama untuk mengemudikan kendaraan roda 2 itu. Bud, siapa orang dalam sekapan itu yang mulutnya tersumbat? Tanya Gama semakin penasaran. Maafkan, aku juga dengar suara itu, tapi Ki Dudui hanya perintah aku selesaikan Mimin dan kertas saja terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu di rumah Mak Endah agar masalah Luang Sasar semakin jelas, Gam. Jawab Budi semakin kencang, menarik gas kendaraan roda 2-nya. Bagus, itu juga yang aku mau. Cepat Bud, jika pagi tiba, maka kesaktian Mimin akan berkali lipat Bud. Dari sisa sari bola lembut yang masih ada di sana, ritual penghabisan sudah pasti Mimin lakukan untuk menyambut kedatangan mereka. Ucap Gama menjelaskan apa yang sudah ia rasakan sejak dari dalam Luang Sasar. Mungkin setelah aku buat kepala Mimin dan Karta terpisah dari tubuhnya ke hadapan ibu dan mertua perempuan Karta, semuanya akan semakin jelas. Jawab Budi, sudah memahami hal apa saja yang akan diperbuat untuk berhadapan dengan Mimin untuk yang kedua kalinya dalam satu malam.